Pak Purwadi. Pak Ur, sugeng rawuh kembali Pak Ur. Matur nuwun Mas Roni, Mas Nanang. Sehat nggih, kabaripun panjenengan nggih? Pangestunipun Amangkurat yang setahun setelah merintah dari Pleret, beliau berkantor di Desa Lesmana, Aji Barang, Banyumas. Kantornya Amangkurat itu. Sebenarnya di babat-babat itu, terutama babat Iloilo, harum. Di cerita tutur dan silsilah orang-orang biasa itu selalu melacur pada Amangkurat. Gedung sate Amangkurat. Oh, gedung sate. Lah ya no, karena pembangunan itu dari hasil emas yang ngerjakan tambang emas pasti wong Bogor, wong Bandung, wong Tasikmalaya, Mendring itu Mas. Iya. Itu kan sing bina Amangkurat. Halo gaula muda, gaula tua, jumpa lagi dalam podcast kesayangan kita semua, tentunya di Tamu Podcast. Bareng Roni Udara dan bestie saya tentunya Bung HN. Apa kabar Bung? Baik Rom. Ini kita nggak janjian ya, ternyata hitam-hitam juga di baju yang sama ini. Ini spesial nih malam ini. Iya. Request dari para fans tamu-tamu podcast ini Bung. Iya. Ini ada maknanya, Ron. Gimana tuh? Pakai hitam-hitam ini ada maknanya. Jadi, yang hitam bisa menjadi putih. Oke. Dan yang bengkok kita harus luruskan. Nah, tentu Siapa lagi yang bisa meluruskan sebuah sejarah kalau bukan Pak Purwadi. Pak Ur, sugeng rawuh kembali Pak Ur. Matur nuwun Mas Roni, Mas Nanang. Sehat nggih, kabaripun panjenengan nggih? Pangestunipun. Niki dari para penyimak pemirsa kaula muda, kaula teman-teman podcast ini requestnya, ayo kapan episode selanjutnya? Wah ternyata seperti ini toh ceritanya. Loh daerah saya kok nggak disebut ini? Nah ini kita hadirkan langsung spesial Pak ini Pak. Request dari para pemirsa semua ini Pak. Nggih. Alhamdulillah jenengan sakit nggih. Tengah sak gaduk kula. Monggo Pak Pur. Dinten menika mau ngrembug biografi Sinuwun Amangkurat Agung. Amangkurat. Saya kutipkan gagasan teknologi keilmuan beliau. Nggih. Numpak sepur kluthuk wiwit bangun esuk nganti wayah sore durung tekan nggone aduh lae jer bola bali mandek grek saben warung dilareni neng gung suwe madon sepur awak kesel duit entek kruk grek kruk jenggleng kruk grek kruk jenggleng. Tok. Ini pesan dari Amangkurat, Raja Amangkurat yang memerintah Mataram tahun 1645 sampai tahun 1677. Masa kecilnya beliau pernah meguru tolabil ilmi di Demak Bintoro. Oh. Pernah paut di Purwodadi. Nggih. Pernah menjalin hubungan diplomasi pendidikan di Surabaya. Lantas pernah punya usaha di daerah Pancurendang, Aji Barang, sampai Bumiayu, Banyumas. Itu hebatnya Sultan Agung. Setelah dewasa, beliau pernah berkunjung ke Eropa, belajar keuangan di Swiss, belajar teknologi di Jerman, belajar tentang pertambangan dari Perancis. Lantas ke Timur Tengah, ke Turki, belajar sejarah, belajar sastra Timur di Baghdad. Di New Delhi pernah bicara dan wacana tentang Ramayana Mahabharata. Oh langsung di India Pak ya? Terus nanti setelah beliau sukses, itu juga
terlibat aktif dalam pembangunan Malaka, kota Tamasek yang jadi Singapura. Oh, Itu itu Singapura. Singapura ya. Ya. Ayo ini nih. Menarik banget, Bung. Menarik Pak Pur, yang kali ini para tamu ini harus menyimak ini karena sejarah tentang Amangkurat Satu ya. ya. Jadi ini kan sering kemudian dipelak-pelokan. Benar. Kemudian bahwa Pak Pur ini akan meluruskan, mengupas tuntas sejarah-sejarah Amangkurat yang dipandang sebelah mata oleh oknum buat sejarah. Kepripun Pak Pur, Amangkurat dalam kitasnya tadi Pak Pur menyampaikan bahwa Amangkurat itu luar biasa. Sepak terjangnya ya. Pendidikan, Wah, benar. kemudian dia pebisnis yang ulung. Monggo Pak Pur. Literasi kuno yang cerita tentang Amangkurat, 1. Babatara Jawi. 2. Serat Kondo. Serat Kondo. Yang ketiga, literasi keislaman, Serat Yusuf dan Iskandar Zulkarnain. Itu cerita tentang Amangkurat. Dan literasi ini menjadi ide yang berkelanjutan. Sebagian diselipkan dalam Serat Bulia, Wibowo Jarwo dan Serat Wulangrek. Sifat egalitarianisme yang dipelopori Amangkurat. Tutur bener puniku sayektine apantes tiniru najan metu saking wong sudra papeki lamun becik nggone muruk iku pantes sira anggu. Kebaikan itu jangan dilihat dari mana dan dari siapa yang bicara, tapi intisari kalau itu betul memberi petunjuk yang baik, pakailah. Meskipun dari orang sudra, orang gelandangan, itu sifat egalitarianisme, kesetaraan. Meskipun beliau raja, mau berguru dengan gelandangan. Ini pangkal egalitarianisme Amangkurat yang setahun setelah merintah dari Pleret, beliau berkantor di Desa Lesmana, Aji Barang, Banyumas. Kantornya Amangkurat itu. Amangkurat. Di sana beliau mendirikan pusat bisnis. Yo, CV tambang emas. Oh, soal ini CV Sumber Kencono. Beda dengan bus Kencono, Sumber Kencono. Ini CV tambang Sumber Kencono. Wah, Sumber Kencono. Direkturnya dijabat oleh Pangeran Lambung. Karena beliau kagum pada Amangkurat, di belakangnya diberi nama Lambung Mangkurat. Dilestarikan di Pontianak sebagai Universitas Lambung Mangkurat. Unlam. PTN terbesar di Kalimantan Selatan. Ya. Punya manajer yang handal namanya Pangeran Martatura. Jadi Cikapar Kalimantan Martapura di Kalimantan Bora. Pusat kerajinan emas, perak, Martapura. Iya benar. Maka itu ilmu dari Cikapar dari Aji Barang itu Pak ya. Sekarang di sana kan baik tambang emas juga gitu kan. Tambang emas. Oh, ini berarti ada maxnya, ada ini nih, ada perukutannya Bang ya. Amangkurat itu punya 2 permaisuri. Satu namanya Ratu Mas, yang kedua Ratu Kencono. Ratu Mas itu putrinya Pangeran Pekik Pati Surabaya. Ya. Pekik menikah dengan Ratu Wandansari, adiknya Sultan Agung. Jadi Wandansari dengan Sultan Agung itu besanan. Siharto kakak beradik. Dapat Surabaya. Jadi ponaan, kayak mantu. Terus dari Semarang itu Ratu Kencono. Putrinya Pangeran Kajor, cucunya Pangeran Benowo. Anak Joko Tingkir. Jadi wayah buyut Joko Tingkir. Amangkurat itu. Dari kanan kiri, muka belakang. Sultan Diwijaya. Orang yang terpilih.
Jangan mau pilih, itu hebatnya Mangkurat. Kok terus ada yang nyelot-nyelot di Isu-isu. Ratu Malam itu, ya sudahlah yang jualan podcast begitu ya bong. Masa tamu tidak ada literasinya ini ada toh? Oke. Gitu. Tunjukkan kamera Pak, yang tengah Pak. Izin. Sunan Amangkurat Tegal Arum. Ini Oke. ditulis biar tanggung jawab gitu loh Mas. Oke Pak. Ya. Kopi paste diolah, diecer-ecer karo susu. Nah, Ini karya itu kan. panjenengan tahun berapa Pak? Ini tahun 2025. 2025 ya? Lama ya? Ya, baru. 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 Bisa menghubungi tamu. Mendapatkan bukunya. Ya. Fotokopi ya boleh. Kurang Ini enak dia Pak ya. wong haki itu melanggar HAM sebenarnya. Kok bisa tuh? Kalau saya itu melanggar prinsip keagamaan. Coba kalau hadis itu dihakikan. Nabi Muhammad itu tiap hari kan disebut. Siapa yang memberi royalti kepada Nabi Muhammad kan? Kina atau Sabdo lagunya banyak nggak minta royalti. Generasi baru yang karena punya IT ini kok terus akal-akalan. Klaim-klaim. Kekayaan intelektual bu jangan begitu. Tebo egaliter mau egaliter malah hierarki keilmuan nanti malah mundur. Ini Amangkurat egaliter itu semua dari yang. Kalau boleh di summary Pak, dari buku panjenengan ini lebih Bapak ingin menyampaikan poin apa itu Pak di buku yang Sunan Amangkurat Tegal Arum. Prestasi dan prestise. Nah itu ya. Amal ilmu amal. Amal ilmu amal guys. Iya. Iman yang mencerahkan. Jadi bukan iman yang membuat bunek. Membuat Sumpek. eksklusif. Eksklusif ya. Pluralitas. Oh ya. Jawa digawa, Arab digarap. Keselarasan. Keserasian, keseimbangan. Selaras, serasi, dan seimbang. Balance. Itu Amangkurat. Nah, kita kan sering makan sate di jejeran di Wonokromo. Benar. Sate klatak. Santai kelata. Terus ada kecap ya. Oh iya. Itu kan yang buat pabrik itu Amangkurat di Purwodadi. Kecap apa Pak namanya Pak? Purwoyot. Kita beri kecap Mangkurat jalan biar Jadi Amangkurat itu pebisnis ulung ya Pak ya. ulung. Jadi ada tambang emas Ya benar Bung. di Aji Barang sampai Brebes, bayangkan itu apa ya? Bumi Ayu. Bumi Ayu ya, Bumi Ayu. Itu kan luas sekali. Terus kemudian ada pabrik kecap kalau nggak salah ada 3 ya Pak di Jawa Timur ya. Di Purwodadi. Purwodadi ya. Iya, Nah, Gerobokan. Purwodadi. Gerobokan ya. Nah, itu. Nah, cikal bakal kecap sate kelatak itu dari Amangkurat itu. Mangkurat. Iya. Memang rumahnya di Pleret kok. Pleret. Kan Jadi Keraton pernah kata di situ. bumbu-bumbu itu Amangkurat dulu ada festival. Iya, festival dunia soal cita rasa. Maka ada 365 jenis makanan. Itu Amangkurat berperan besar itu menghitung itu. Jadi dari Tamasek, dari India, Timur Tengah, Eropa kumpulkan. Ayo festival bumbu dunia. Itu terus dalam sendiri dari Amangkurat. Amangkurat. Ya. Jadi Amangkurat nih Pak, sebenarnya kita harus kupas di Tamu Podcast Pak. Amangkurat ini sepak terjang dan biar kaum muda ini yang Di pesisir itu Amangkurat mendirikan pabrik uran di Lasem. Pabrik terasi. Terasi. ya? Iya, terasi. Itu dibina betul, terutama marketingnya oleh Amangkurat. Tapi itu semua tuh bener gak sih Pak? Itu emang nanti akhirnya salah satu sumber untuk membiayai keraton itu sendiri Pak? Termasuk kesehatan rakyat otomatis. Iya, itu bagian dari program kan. Program konstruksi. Ya. GPKRA. Gabungan pengusaha keraton yang kreatif dalam buat proposal. Itu Sampai terus sekarang masih ya Pak? di Jeporo itu di daerah Sukodono. Oh Sukodono. Mantingan tahunan itu membina namanya ukir-ukiran kan. Amangkurat karena
Benowo itu ikut Ratu Kalinyamat, Kalinyamat, Bupati benar. pertama Jeporo. Itu punya cucu menjadi istri Mangkurat itu. Masa tau sering rono ora ucul kan gitu. Tidak adanya yang membuat podcast di sana zaman dulu. Podcast ukir-ukiran. Ukir-ukiran. Gitu. Ya, Ada jadi tim kami juga yang ukir-ukiran tuh Pak, ada. iya, orang Sukodono itu berutang budi pada Amangkurat. Anaknya Amangkurat namanya Citro Sumo, Bupati Jepara. Itu Oh, ya, anak mantu. anak mantu. Citro Sumo, Bupati Jepara. Maka di Jepara kan Citro Sumo kan? Iya, benar. Bupati Jepara itu. Jepara. Itu mantunya Amangkurat. Tapi banyak Jawa itu dikelola Amangkurat, termasuk Amangkurat budidaya apel Malang. Oh, Apel Malang itu memang keras kan? iya. Tapi zatnya bagus kan Bagus, iya. untuk gizi. Iya, benar. Daripada Hijau. tuh. apel-apel impor. Iya, apel hijau Iya. itu. Kecil, Itu apel lokal. Nanti ide agrobis itu diteruskannya Ratu Beruk. Tahu Polowijo? Iya. Daerah Kacang dan Kedele itu mulai Ngawi, Madiun, Nganjuk itu kan banyak kedelai. Itu bulan Kacang kedelai. April, Mei, Juni. 3 bulan itu. Itu banyak kedelai yang bagus. Bukan kedelai Mas impor durian. yang rasanya sepo. Sepo. Jadi Kayak tempe enak nih. Omo tandur kabar super loji nawi kok ewo aku nginteri jo ngono we la berase kecer mbok sing ati-ati sinau gemi mbok yo ngelingono nyeblokake wine cancut paliwondo ojo kena omong itu Ratu Beruk cucunya Mangkurat tadi nanti garwane Pakubono III putrinya Bupati Wirokusumo Surabaya itu ekspor impor agrobis nah ke Thailand prestasi yang luar biasa. jadi agrobis Jawa itu kacang enak dile lokal enak semua produk lokal itu enak semua lo kok banjir produk-produk impor yang itu seperti sepah. Wah, ini menarik banget nih. Bung, sebelum kita lanjut ya, ini kayaknya biar lebih asik kita ngobrolnya unjukannya Pak Pur ya harus kita dandan ya. Monggo. Kita panggil dulu. Lek Donald. Di Siap Kang Mas. unjukannya. Apa niki? Monggo. Pak niki Pak. Nonton dulu, Mas. Nggih. Wah, Pikir-pikir maka. kados toyo swarga. Pak Pur, sehat Pak Pur? Pangastu dulu Mas. Wah. Koyo unjukan ini Kanjeng Nabi Sulaiman. Aduh ini mana? Wah, istimewa gitu. Ini kok topi ini tak dulu-dulu topi SD loh Mas. Mas Donald nih. Mau ikut Pak Pur biar pinter dari SD biar naik lagi. Boleh duduk ini. Oh, biar berurutan ya. Jadi kalau urutan ya. Biar kayak sejarah berurutan. Boleh dulu ya. Sini bareng. Orang gudang dapur. Ini lagi pakai Mas Donald itu. Nggih. Mas Donald saking Tuban. Jatirogo. Mau kenal lagi itu kacem. Cepuco negara Lorembang Kidul Bloro mengetan Tuban Babat lan Lamongan Gresik Surabaya omahe Mas Donald Ngoke kuwi. Tuban Tuban Kayak tembang loh, spesial loh. begitulah Amangkurat tadi ya jadi nuwun sewu terutama Amangkurat Ratu Malang Koroji kok dunia kui mengagetkan loh Mas. Iya Pak. Panjang Mas itu sesepuh yang dalang makamnya di bawah Sultan Agung itu kan. Dalang ruwat saat itu. Semua dalang-dalang yang terkenal itu umumnya terahnya Panjang Mas. Panjang Mas. Maka sangat keliru wacana yang dikembangkan oleh podcast-podcast tentang Amangkurat dan Ratu Malang. Juga Pangeran Pekik. Kok nyimpalnya terlalu jauh. Terlalu jauh Pak. Jauh. Makanya ini harus diluruskan Pak. Benar. Antara Amangkurat dan Panjang Mas ini kan juga di masyarakat itu kan ini ya apa namanya
banyak cerita-cerita yang simpang siur. Iya, tabu. Anjir. Sebenarnya di babat-babat itu, terutama babat Iloilo, harum. Di cerita tutur dan silsilah orang-orang biasa itu selalu melacur pada Mangkurat. Setelah tahun 20, kelompok kiri, sosialis, anarkis, diwakili Lekra waktu itu, membuat black campaign pada Mangkurat. Oh, Black Campaign. Mangkurat. Itu baru, cerita baru. Isinya apa aja Pak Black Campaign? Oroyi, terus terlibat sengketa percintaan. Rame-rame. Iya. Deyi, terus Ratu Malang yang di Antakapura. Itu ya semau-maunya. Dan tidak memper. Tidak layak disandingkan pada wibawa raja. Berarti tidak, itu bukan kejadian yang sebenarnya. Goroh. Gro-gro itu bohong guys. Umuk sabatuk. Niku ora logis. Ora legal, ora logis, ora etis, ora estetis. Oh, ada yang lengkap tadi. Iya dah. Dan ya kalau meguru seperti itu oleh opo gitu. Kalau sekedar banjir subscribe, taruh like, mosok begitu caranya. Itu kan mengaburkan dan menguburkan sejarah sendiri. Jadi Pak, kalau kita ngomong perkembangan, apa yang menjadi hal baru yang dilakukan oleh Mangkurat I dari pemerintahan sebelumnya itu Pak? Mungkin hal-hal yang belum pernah terkop di kita sebagai kaula muda tahu gitu dan kaula tua tahu Pak. Mangkurat itu berjasa besar atas persewaan gedung unggulan di Batavia pada kapital dunia. Gedung apa? Bisnismen besar dunia. Sekarang jadi istana negara itu. Oh, di Jakarta. Itu dibangun oleh Prabu Nyokrowati tahun 1607. Jadi kakeknya Bapak Sultan Agung. Ya benar-benar. Itu direnovasi oleh Mangkurat. Disewakan. Sekarang menjadi milik RI itu loh Mas. Itu tunggalannya Mangkurat gitu loh. Iya toh. Istana negara itu ya. Itu sing bangun Mangkurat. Penting itu. Wah, betul ini garis bawah guys. Jadi sekarang kalau kawan-kawan di Jakarta. Pak Prabowo zaman usul sana. Iya. Langsung aja Pak sampaikan Pak usulnya pribadi saya. Ya jenengan. Dari saya kan begitu. Misalnya apa? Jadi gedung istana negara itu warisannya Mangkurat Agung satu. Oh, baru tahu Pak. Pak, maaf, itu dikasih aja apa direbut Pak? Ke waktu itu kan disewakan. Setelah tahun 45 itu ganti hak milik kan semuanya. Oh ya, setelah tahun 45 itu ya pokoknya semua milik negara. Tidak mau dari mana, nggak mau kan? Ya. Nah, Mbak bukan penak-penak nunggu yo. Itu sejarah fakta kan. Mau apa toh? Jadi milik Mangkurat gedung Barlian, Jawa Tengah Mangkurat itu. Oh, itu juga. Iya, Mangkurat dulu atas bantuannya Ratu Kalinyamat itu dulu. Wah, ya kan Pandanaran itu anaknya Raden Patah. Pandanaran. Jadi Pandanaran itu. Jadi ini Pak, Mangkurat ini kan sebenarnya ini terlepas dari NKRI lah. Iya. Dulu belum ada apa-apanya itu NKRI. Istana Presiden dimodali oleh Mangkurat saja nih. Gitu. Jadi di garis bawah ini ya. Pembentukan negara Republik Indonesia itu dimodali oleh pembisnis ulung yang bernama Mangkurat. Nah, itu dia. Gubernur Jawa Tengah, gedung Barlian. Oh iya, itu Berlian ya, Jawa Tengah itu juga itu peninggalannya Mangkurat. Jadi ini kalian harus tahu nih kalau muda Angkatan Laut. Angkatan Laut ya. Iya, Angkatan Mariner Laut, semua iya, itu yang membuat Mangkurat tuh. Mangkurat. Tahun 1649. Berarti termasuk Martapura sekarang ibaratnya ahli di bidang Kalsel emas, itu dari situ Pontianak juga itu ya? Mangkurat itu. Yang bangun Singapura itu Mangkurat. Dan Mau Singapura apa? Pak ya? Iya. Ini menarik Pak. Gimana ceritanya Pak sampai tadi? Dulu ya Mangkurat itu bisnis
candu. Dulu itu legal. Candu apa? Oh, Candu. Ya. candu. 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 Jadi candu itu jenis alat untuk meredakan sakit kan. Ya. Yang di Indonesia itu diharamkan, Iya, iya, tapi iya. itu barang mahal. Yes. Barang mahal. Kalau ketahuan dagang candu kan dirangket, hukum mati. Itu lucu. Nggak pernah dipelajari untuk apa. Bahkan kita sakit pati rosok. Oke. Waktu operasi kan pakai candu toh. Benar. Nah, kita nggak boleh. Kita malah. Tapi orang lain jualan gimana? Mahal toh namanya operasi itu. Mahal karena candu itu. Nah, candu itu pusatnya kan dulu Oke. di Kediri, Oh. Blitar. Oh, Blitar Kediri. Ulahnya di Plat itu. Tarak Bantul begini. Ya, dulu zaman Amangkurat dijual di Singapura lewat Tegal. Itu mahal, makanya raya. Dulu belum Singapura namanya Pak ya. Tamasek, Tamasek guys. Malaka, Johor gitu ya. Tamasek. Singapura itu kan tahun 18-19 zamannya Raffles. Dunia mengakui yang dikatakan Raffles enggak. Kayak itu. Jauh Amangkurat. Aduh, ini fakta lagi nih. Jadi bukan reference guys, tapi emang susunan Amangkurat pertama. Gitu. Dia membuat Singapura. Nah, ini Iya. penting nih. Bagi warga Singapura nih harus tahu nih, asik. Nanti kerjasama dengan Samudra Pasai. You have no guys, you have Samudra Pasai itu hilang abad 19 diganti Nun Sewu. Kelompok GAM ini loh sebenarnya. Iya. GAM itu sebenarnya sejak dulu sudah miso abad 19 itu hilangnya Kesultanan Aceh mereka yang menghilangkan. Kan begitu. Sekarang menjadi Nun Sewu ya. Ngeribeti. Wong soal banjir bandang kok ancamannya merdeka itu bagaimana? Kan ya gatok kan? Gatok. Iya. Ya gatok. Ini nasionalisme loh ini. Iya. Iya tahu. Iya kawan-kawan aja mbok podo penak gitu loh. Ya kita bantu. Nah yo Jokowi tau si Dusom. Kok terus omah diobong. Kita kan mau bersimpati jadi setengah hati kalau begini. Ditolong kok malah begitu. Mau bubar-bubaran. Itu begitu. Jadi Amangkurat itu dulu bersahabat dengan Iskandar Muda. Oh. Oke. Dengan Putra Pasai. Pak Pur. Panglima ya. Pak Pur. Berarti itu sampai Thailand, Vietnam, sampai Kamboja nggak Pak Pur? Amangkurat itu? Mewakili Melayu. Patani itu kan ya Melayu kan. Melayu. Jadi penyebarannya kan dulu kan Melayu toh. Melayu, namanya Nah, Melayu. makanya di Patani itu banyak orang Melayu tuh. Melayu. Turunan Melayu kalau di Melayu. Sampai Sulu, Filipina Melayu. Serobun. Ya. Filipina. Sarawak itu kan milik Sulu. Sulu ya. Sulu. Bukan milik Malaysia. Bukan. Maka Sulu itu gugat. Itu milik kami. Bukan milik Malaka, Malaysia, Johor. Bukan. Milik ini loh buktinya. Dulu kontraknya habis sekarang. Kembali lagi. Nah, tapi ya sekarang awal. Termasuk Istana Negara. Ya awal. Pasti nanti saya dimaki-maki. Ngawur. Wong apa-apa mas, wong demokrasi usul. Iya. Saya cuma ini aja. Based on history guys. Iya. Sebenarnya. Pasti sampan misui saya kan nanti. Ojo ngono toh. Jarang kok malah besok ini. Kita dengan senyum aja lah. Iya. Jadi ini apa menarik sebenarnya. Sebenarnya kita harus lebih banyak belajar. Ya. Bukannya pada saat negara Republik Indonesia berdiri. Tapi sebelum berdiri NKRI berdiri, ini banyak jasa-jasa yang ya contoh tadi lah Amangkurat ya, sampai dia ahli bisnis di mana-mana bahkan mendunia. Nah itu bisnisnya dan dia dulu ada ekspor ke luar negeri itu. Jadi Jawa Timur itu Amangkurat. Amangkurat. Gedung sate Amangkurat. Oh, gedung sate. Nah ya no, karena pembangunan itu dari hasil emas yang ngerjakan tambang emas pasti wong Bogor, wong Bandung, wong Tasikmalaya, Mendring itu loh mas. Iya. Itu kan sih bina Amangkurat Jadi Mendring. gedung sate di Bandung tuh juga asal muasal dari Amangkurat. Guys. Maka terkenal. Lihatlah di YouTube orang sudah selalu ini makam Amangkurat.
ada satu di Makam Amangkurat. Iya, iya nggak? Ayo yang benar toh. yang mana tuh? Iya. Jadi terlalu terkenal. Bahkan raja paling terkenal kan Amangkurat. Amangkurat. Dari si buruknya oleh podcast-podcast itu kita balik. Iya. Iya, kita bicara yang benernya di sini. Iya. Sampai Amangkurat meninggal dimakamkan di Tegal ya Pak ya. Maka ada keris gagrak Amangkuratan. Tangguh Amangkuratan, pamor Amangkuratan, bukan raja lain. Joglo Mangkuratan, ya enggak? Ya. Ya, kata Mangkurat tuh harum. Nama Terkenal. kampus kayak tadi Iya. kan. Nama kampus ya tuh. Unilam, Unilam. Unilam. Maka nanti Joglo ini diberi nama Amangkurat ya pun. Amangkurat. Pak Pur, ini kan tadi itu Amangkurat dengan kiprahnya ya. Bisnis bahkan mungkin dulu dia itu belajar sampai ke luar negeri ya. Dapat beasiswa itu dari Raja Prancis dulu. Untuk belajar di sana juga ke Turki dan segala macam. Nah, kan ini Amangkurat menjadi pembisnis yang besar. Hasilnya, hasilnya untuk apa itu, Pak Pur? Sekarang saya bilang beliau mendirikan gedung-gedung yang kita nikmati sampai sekarang. Ya. Gedung Sate, gedung Istana Negara, gedung Gerahadi, Jawa Timur, dan gedung Barian, Jawa Tengah. Amangkurat. Itu. Terus sungai-sungai dulu kan zaman Amangkurat ada Tirtonegoro, Tirtonegoro. Menteri Irigasi. Iya. Dulu kali itu dalam jangka 100 meter ada penjaganya, Mas. Joko Tirto. Joko Tirto. Sampai sekarang masih di desa itu ada Joko Tirto. Ngurusi kali itu. Maka Irigasi lah ya Pak. Iya. Irigasi. Iya. Ya. Kebersihan yang utama. Perairan. Kalau enggak itu malapetaka, ya banjir, ya kotor. Oh, iya. Sumber penyakit. Sekarang sudah terjadi. Oh iya tuh. Merdeka politik kalinya kemproh. Udah titik banjir. Banjir. Jadi nggak merdeka, saling menyalahkan. Siapa Nyalahnya- gubernur DKI, nyalahnya pasti banjir. tuding-tudingan sampai sekarang. Amal sudah ngatasi itu, Udah berpikir panjang waktu itu Pak, ya. mengatasi itu. Wah gila. Nah, ini loh apa dulu kan irigasi apa terkenalnya kan Belanda tuh. Nah, ini harus diluruskan. Amangkurat itu sudah membuat perairan atau irigasi itu udah dari dulu itu. Makanya kayak apa Pak kalau yang di Klaten Cokro, Umbul Cokro. Cokro dan Pengging. Pengging. Ya, itu Amangkurat. Amangkurat itu. Jelas. Malah saiki gue dijalur ning Aqua. Ya. Wah, ini serap bener iki. Belajar HAM demokrasi di Swedia. Iya. Amangkurat. Ya dulu kunjungan sini sana 2 bulan cukup kok. Ya, dulu lewat pelayaran perahu modern namanya Galon Sea. Itu perahunya Amangkurat yang megah mewah. Sekarang ya elitnya angkatan laut, elitnya marinir. Marin. Jadi bapak angkatan laut itu Amangkurat. Bocah angkatan laut. Dia yang mendirikan di Tegal sampai tahun 1959. Itu angkatan laut di sana di Tegal. Tegal. Pusatnya. Maka warung Tegal itu laris karena enak juga kan. Pengguna Amangkurat itu Ya, berarti. Amangku jelas no. Maka Warteg ya. seharusnya podcast ini diundang oleh Bupati Tegal, Wali Kota Wah. Tegal, Akid. Mention guys, siapa Tadi- akidnya beliau? Sini nih ya. Tamu-tamu ini harus menjadi tamu elitnya Bupati Tegal dan Wali Kota Tegal. Atau mereka yang datang dari tamu Ya, sini, sini, Pak. ya. Iyalah. Ini datang tinggal aja. Ya. Tolong ini kawan-kawan kaula muda kalau tua mention beliau ya biar bisa datang ke sini kita bareng Pak Pur nih sejarahnya Tegal ya kan. Ya alhamdulillah Kabupaten Tegal itu pendoponya bernama Pendopo Amangkurat. Oh, tidak Ya, Pak ya. sudah zamannya Bupati Entus. Kayak Oh. Ya, Bupati Entus. Jalan ya, Pak, ya? Itu namanya Pendopo Amangkurat. Seharusnya di sini juga ada Jalan Amangkurat. Ya, ini cucunya Kesultanan Yogyakarta, Surakarta cucunya. Tapi belum ada Pak ya kayaknya.
kita lihat di map pada gak jalan Mangkurat. Kayak belum pernah lihat nih. Beksanya beksan Trunojoyo. Waduh, ada apa ini? Nganggo dana es. Gimana ya? Nah, ini Iya, maaf loh saya dimaki-maki. Itu bukan Trunojoyo dari Madura. Ada apa? Ya benar lah Mas. Endo alasan, tapi itu kan ya mengarah pada heroisme bakul sate itu. Nah, ini yang perlu diluruskan Pak antara bakul sate dan Mangkurat ini. Iya. Enggak level lah. Nggak level ya. Bakul sate rojo dirojo. Nah iya. Dengan Nardogung Binetoro Bau Dindo Nokrawati. Nah, Sri Susunan Amangrat Agung. Kalau bakul sate Bangkalan. Dari Bung Rase dulu kan sebenarnya Trunojoyo itu cuma ingin bakul di alun-alun. Karena kotor ditertibkan marah-marah. Nah, kaum kiri itu Goreng. menafsirkan pemberontakan, enggak lah itu demo minta lahan. Wah. Nah, digusur saja. Bakul sate sebenarnya. iya. Jadi jalan Trunojoyo untuk kepolisian kan. Iya. Kedurinan. Ganti aja. Misal pada Jalan Amangkurat gitu Jenderal ya. Listio Sigit Pak, ganti. Nah iya. Jalan Ada Mangkurat. Boleh mention guys. Lihat. Termasuk di tas Trunojoyo diganti aja itu. Terlalu dulu Pak ya. Ya, iya. Iya. Iya, yo. Kalau kita membuat penilaian jangan jomplang. Berbalik begini ya. Si Pak Pur ini guys. Ya, tapi nuwun sewu loh para netizen yang terhormat. Tapi sampean duka-duka marah-marah. Ini demokrasi usul kok marah. ya gitu. Demokrasi dan ini kan kita membicarakan yang terjadi. Sorry Pak. Iya. Sejarah. Termasuk konco-konco Madura, saya tidak bermaksud mendiskreditkan enggak. Karena ingat permaisuri Raja Mataram itu dari Madura, dari Sumenep Pamekasan. Misalnya Pak Bono IV itu ya. istrinya yang jadi permaisuri ada dua. Satu, Kanjeng Ratu Handoyo melahirkan Pak Bono V, dan Kanjeng Ratu Kencono atau Raden Ajeng Sukaptina. Dua-duanya kakak beradik. Setelah Handoyo meninggal, ambil adiknya. Dari Madura Pak. Dari Pamekasan. Pamekasan, iya. Ada 20 kabupaten. Sebegitu pentingnya Bengawan Solo, riwayatmu kini. Padahal itu sentral penting banget Pak ya. Ya, penting.